Pagi itu, langit masih abu-abu ketika Maria melangkah keluar dari rumahnya. Udara dingin menyelusup melalui celah-celah jaketnya, tetapi perasaan gelisah yang lebih kuat menutupi rasa dingin itu. Hari-hari yang penuh keheningan di desa kecil itu seringkali membuatnya merasa terisolasi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada bayang-bayang yang mengintai, mengawasi setiap langkahnya. Desa tempat tinggal Maria, sebuah pemukiman terpencil di pedalaman, dikenal akan suasana tenangnya. Tidak banyak orang datang atau pergi, dan hanya sedikit yang tahu keberadaan desa ini. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota, tempat yang seakan-akan berhenti berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, baru-baru ini, penduduk desa mulai merasakan perubahan yang aneh. Malam-malam semakin gelap dan sunyi, dengan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Desisan halus yang terkadang terdengar seperti bisikan atau bahkan tawa samar yang datang entah dari mana. Semua ini dimulai sekitar sebulan yang lalu, saat Maria melihat sesuatu yang tak dapat dia jelaskan. Suatu malam, saat ia pulang dari pasar, Maria melihat sosok gelap berdiri di ujung jalan yang membentang menuju rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arahnya dengan mata yang menyorot tajam. Maria hanya bisa menatapnya dalam diam, tubuhnya membeku di tempat. Ketika ia memalingkan wajah sejenak untuk melihat apakah ada orang lain, sosok itu hilang. Sejak malam itu, ia tidak bisa melupakan sosok itu. Semua hal menjadi terasa berbeda, bagaikan sesuatu yang sudah berjalan di luar kendali mereka. Namun, tak ada yang percaya cerita Maria. "Kamu terlalu banyak berimajinasi," kata ibunya, mencoba menenangkan perasaan putrinya. "Ini hanya malam yang gelap. Jangan terlalu banyak berpikir." Tapi Maria tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Saat berjalan melewati desa, langkahnya berhenti di sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu memiliki tampilan suram dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang rusak. Maria selalu merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, dan rumor yang beredar di desa mengatakan bahwa rumah itu penuh dengan kutukan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi kali ini ia merasa tergerak untuk mengintip lebih dekat. Suasana sekitar rumah itu sunyi senyap, hanya terdengar desisan angin yang berhembus melalui celah-celah dinding kayu yang sudah lapuk. Maria mengeratkan jaketnya, berniat untuk berjalan cepat melewati rumah tersebut. Namun, saat ia melewati ambang pintu, ia mendengar sesuatu yang mengerikan. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam rumah, suara perempuan yang memanggil namanya. "Maria, Maria." Suara itu sangat lemah, namun jelas sekali. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya, seakan tubuhnya sendiri yang berbicara. Maria tersentak mundur, merasa tubuhnya seakan beku. Ia melihat ke dalam rumah, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Mungkin itu hanya halusinasi, pikirnya. Namun, perasaan aneh di dalam dadanya tak bisa diabaikan begitu saja. Berani atau tidak, Maria memutuskan untuk memasuki rumah itu. Pintu yang sudah reot itu berderak keras saat ia buka, dan ia melangkah ke dalam. Langit gelap di luar, hanya cahaya rembulan yang samar-samar menyinari ruangan dalam rumah tua itu. Dinding-dindingnya berlumut, dan lantai kayunya berdecit saat diinjak. Suasana sepi yang mencekam memenuhi setiap sudut rumah. Ia menyusuri lorong yang panjang, dengan setiap langkahnya terdengar mengerikan dalam keheningan yang memekakan telinga. Tiba-tiba, ia berhenti di depan sebuah pintu kamar yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan angin dingin yang menusuk tulang. Di dalam, ia melihat sebuah cermin besar yang terpasang di dinding. Refleksi dirinya tampak kabur, seperti dilapisi kabut tipis. Tetapi sesuatu terlihat berbeda. Di samping cermin, terdapat sebuah bayangan perempuan, berdiri tegak dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Hanya bayangan yang samar, seperti suara yang ia dengar sebelumnya. Maria menggigil. Perasaan takut semakin menguasai dirinya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia mundur perlahan, berbalik untuk keluar dari kamar tersebut.
Namun, begitu ia memalingkan tubuh, bayangan itu bergerak. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi bayangan itu tampak mendekat. "Maria, kamu akan kembali." Suara itu berbisik. Maria menjerit, tubuhnya terhuyung ke belakang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari rumah itu, melintasi pekarangan yang gelap menuju jalan utama desa. Namun, hal yang paling mengerikan bukanlah apa yang ia lihat atau dengar di rumah tua itu, tetapi kenyataan bahwa saat ia kembali ke rumah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan telah mengikutinya pulang. Setelah malam itu, Maria merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan gelap yang tak pernah hilang. Setiap kali ia menoleh, dia merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di balik sudut-sudut desa. Namun, saat ia berbalik untuk melihat, tidak ada apa-apa selain heningnya malam yang suram. Pagi harinya, Maria masih terjaga sepanjang malam. Meskipun rasa lelah menjalar di tubuhnya, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamarnya. Sesekali ia merasakan seolah ada mata yang mengawasinya. Ia mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi pikirannya kembali pada rumah tua itu, pada cermin yang memantulkan bayangan wanita yang tidak dikenalnya. Takut dan bingung, Maria memutuskan untuk pergi ke gereja di desa, tempat yang sering ia kunjungi untuk mencari kedamaian. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya mengusir ketakutannya, Maria berharap doa dan ketenangan bisa memberikan jawaban atas apa yang telah terjadi. Saat sampai di gereja, suasana dalamnya terasa hening, seolah dunia luar tidak bisa masuk. Di dalam gereja, ia bertemu dengan seorang pendeta tua bernama Pastor John. Wajahnya yang bersahaja dan penuh kerutan menambah kedamaian di dalam dirinya. Maria menceritakan kejadian yang ia alami, dari sosok yang dilihat di ujung jalan hingga perasaan aneh yang tak kunjung hilang. "Maria," kata Pastor John dengan suara lembut, "ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Terkadang, dunia kita berbenturan dengan dimensi lain. Apa yang kamu lihat dan dengar bisa jadi bukan hanya halusinasi. Ada yang menginginkanmu." Maria menatap wajah pendeta itu, merasakan ketegangan yang terpendam. "Apa maksudnya, Pastor? Jangan berani memasuki tempat-tempat terlarang, Maria. Setiap tempat yang dibiarkan terlupakan mengandung kenangan buruk. Rumah itu, tempat yang kamu datangi, bukan tempat yang seharusnya kau jelajahi. Ada banyak sejarah kelam di sana." Maria tidak tahu harus mengatakan apa. Ia merasa semakin bingung, semakin takut. Namun, kata-kata Pastor John yang penuh peringatan tetap terngiang dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, Maria merasa lebih cemas dari sebelumnya. Perasaan aneh semakin menyelimuti dirinya, seolah ada yang menunggu di dalam rumahnya. Ia masuk dengan hati-hati, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun, begitu melangkah ke ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja, terdapat sebuah surat yang terlipat rapi. Maria merasa tidak pernah meletakkan surat itu di sana. Surat itu terlihat usang, dengan tulisan tangan yang aneh dan penuh dengan goresan, seperti tulisan yang dibuat dengan tangan yang gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia membuka surat itu, dan membaca isinya. "Maria, kau telah melihat kami. Jangan takut, karena kami akan selalu menunggumu. Segera kembali, atau kau akan menyesal." Tangan Maria gemetar saat ia membaca kata-kata itu. Ia tidak bisa mengerti, tapi kata-kata itu terasa sangat nyata, sangat mengancam. Sepertinya, ancaman itu datang dari tempat yang jauh, dari sesuatu yang lebih jahat dari yang ia bayangkan. Maria teringat kembali pada rumah tua yang ia masuki. Betapa sepertinya ada ikatan antara dirinya dan tempat itu, ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Perasaan tak nyaman itu semakin menggigit, menyusup dalam setiap langkahnya. Apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak kembali ke rumah itu? Apa yang dimaksud dengan kembali? Dengan ketakutan yang semakin mendalam, Maria tahu satu hal pasti. Apa yang ia lihat malam itu di rumah tua adalah panggilan yang tidak bisa dihindari. Sebuah panggilan yang datang dari suatu tempat yang gelap, dari dimensi yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Malam itu,
Maria terjaga lebih lama dari biasanya. Bayangan di luar jendelanya tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara angin yang berdesir seolah berbisik lembut, mengirimkan pesan yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar tidur. Langkah yang berat, seperti seseorang yang berjalan perlahan di sepanjang koridor rumahnya. Maria menggigit bibirnya, takut untuk bergerak. Apa yang seharusnya ia lakukan? Langkah itu semakin mendekat. Dengan hati yang berdetak keras, ia memberanikan diri untuk membuka sedikit tirai jendelanya. Tidak ada siapapun di luar sana, tetapi entah mengapa, suasana di luar terasa semakin menekan, semakin gelap. Di luar rumahnya, berdiri sebuah bayangan besar, sebuah sosok yang tinggi dan tampak gelap, seolah terbuat dari bayang-bayang malam itu sendiri. Maria merasa tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Bayangan itu hanya berdiri di sana, seolah mengawasinya dengan mata yang tak terlihat. Maria ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan, seolah sesuatu menghalangi. Keheningan itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Perlahan, langkahnya terdengar di sekitar rumah, seolah mengelilinginya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Maria tahu ia harus menghadapi apa yang datang kepadanya. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tanpa pikir panjang, Maria mengambil langkah berani. Ia berlari keluar rumah, menuju jalan yang membawa ke hutan yang ada di dekat desa. Ia tahu itu adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya sedikit harapan. Namun, saat ia berlari ke dalam kegelapan malam, ia merasa ada yang mengejarnya. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan sesuatu yang lebih besar dari dirinya mengintai di kegelapan. Maria tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia hanya tahu satu hal, ia harus mengungkapkan kebenaran yang terkubur, atau ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Maria berlari melewati jalanan yang gelap, kaki terasa berat seiring semakin dekatnya bayangan itu. Setiap langkahnya dipenuhi rasa takut yang mencekam, namun ia tahu, jika ia berhenti, sosok yang mengejarnya akan segera menangkapnya. Suara langkah kaki yang berat itu semakin jelas terdengar di belakangnya, menambah ketegangan yang hampir tak tertahankan. Di kejauhan, ia melihat hutan yang menjadi tempat tujuannya. Hutan itu sudah dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang tidak banyak dikunjungi, tempat yang gelap dan penuh misteri. Meskipun Maria merasa terintimidasi oleh suasana tersebut, ia tidak punya pilihan lain. Hanya hutan yang bisa memberi ruang untuk bersembunyi. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di sekitar pohon-pohon besar yang berdiri kokoh di sepanjang jalan. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, seperti suara perempuan yang terdengar sangat dekat. "Maria, kami menunggumu," bisik suara itu. Mata Maria terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang. Dalam kegelapan hutan, ia tidak bisa melihat siapapun, namun suara itu terdengar begitu nyata. Ia berlari lebih cepat, semakin dalam memasuki hutan yang penuh dengan bayang-bayang. Namun, di antara deretan pohon, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sebuah rumah kecil yang tampaknya sangat tua, jauh lebih tua daripada rumah manapun yang ada di desa. Rumah itu tampak seperti telah lama ditinggalkan. Pintu depan terbuka lebar, dan Maria merasa seolah-olah rumah itu memanggilnya. Kakinya bergerak tanpa bisa dihentikan. Langkahnya bagaikan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat Maria memasuki rumah itu, udara menjadi semakin dingin. Bau busuk memenuhi hidungnya, dan dinding yang rapuh serta lantai yang berderit membuat suasana semakin mencekam. Rumah ini terasa lebih seperti perangkap, dan semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengintai, menunggu di setiap sudut. Di ruang tengah, Maria melihat sebuah meja kayu besar yang dikelilingi oleh beberapa kursi. Di atas meja itu terdapat sebuah benda yang tampak seperti boneka kayu tua. Boneka itu tidak seperti boneka biasa. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Maria, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapan mata boneka itu, sesuatu yang membuat Maria merinding. "Maria!"
Suara itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, ia merasa suaranya datang dari dalam boneka. Kembalilah atau semuanya akan hancur. Maria tidak tahu harus berbuat apa. Setiap serat tubuhnya ingin berlari jauh dari tempat itu. Tetapi entah mengapa ia merasa terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada ikatan yang begitu kuat antara dirinya dan benda-benda di dalam rumah ini. Rumah itu seolah menjadi tempat terakhir bagi segala rahasia yang telah terkubur lama. Saat Maria mendekati meja, tiba-tiba pintu belakang rumah itu tertutup dengan keras, membuatnya terlonjak kaget. Suara gemuruh terdengar di luar, seolah ada sesuatu yang bergerak cepat menuju rumah tersebut. Maria tidak bisa lagi menahan rasa takut yang semakin merasuk. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan jawaban, kegelapan ini akan melahap dirinya. Tiba-tiba, pintu ruang belakang terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah lorong yang gelap dan sempit. Tangan Maria gemetar saat ia melangkah masuk. Lorong itu terasa semakin sempit dan semakin gelap, seperti menuntunnya ke sebuah tempat yang sangat jauh dari dunia yang ia kenal. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besar, yang tampak berbeda dari yang lainnya. Pintu itu terlihat lebih baru, meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kerusakan. Tertarik, Maria membuka pintu itu dan memasuki sebuah ruangan yang sangat luas. Namun, apa yang ia temui di dalam ruangan itu benar-benar mengerikan. Ruangan tersebut dipenuhi oleh banyak boneka, boneka kayu tua dengan mata yang menatap tajam. Semua boneka itu tersusun rapi, menghadap ke arah tengah ruangan. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah altar kecil, dengan benda-benda yang tidak bisa dikenali, serta sebuah buku tebal yang terletak di atasnya. Maria mendekati altar itu dengan hati yang berdebar kencang. Saat ia membuka buku itu, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Di halaman pertama buku tersebut tertulis sebuah ramalan kuno. Mereka yang datang akan melihat bayangan mereka sendiri, dan hanya dengan pengorbanan yang tak terduga, kegelapan ini akan berlalu. Maria merasa tubuhnya lemas. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan dalam buku itu? Mengapa dirinya yang harus menghadapinya? Ia menyadari bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus memberikan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat ia membaca halaman-halaman berikutnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Rumah ini, boneka-boneka ini, dan semua yang ada di sekitar dirinya adalah bagian dari takdir yang telah ditulis sejak lama. Maria menyadari bahwa jika ia tidak mengorbankan dirinya, tidak hanya dirinya yang akan hancur, tetapi seluruh desa akan tertelan oleh kegelapan yang telah mengintai mereka. Ketakutan itu menggerogoti dirinya. Namun Maria tahu satu hal, untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, ia harus rela mengorbankan dirinya. Namun, apakah pengorbanan itu cukup? Ataukah ada yang lebih gelap menunggu di balik pengorbanan yang ia pilih? Saat Maria menyadari bahwa dirinya berada di ujung jalan yang gelap, perasaan takut yang begitu mendalam hampir menenggelamkannya. Setiap bagian dari tubuhnya bergetar, jantungnya berdegup dengan kencang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Semua yang ia baca di buku itu, tentang pengorbanan yang harus dilakukan, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam takdir yang tak bisa ia ubah. Ini bukan lagi soal dirinya. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan ruangan, suara-suara aneh mulai terdengar. Boneka-boneka di sekitar altar itu tampak bergerak sedikit, seperti hidup kembali, meskipun tidak ada gerakan yang nyata. Maria merasakan tekanan berat di dada. Napasnya semakin cepat. Semua yang ada di sekitar altar itu seperti menjadi hidup, menyambutnya dengan penuh harapan dan ancaman. Boneka-boneka itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Maria, kembalilah. Suara perempuan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, seperti datang dari setiap sudut ruangan. Jangan biarkan mereka melakukannya padamu. Maria menggigit bibirnya, merasa bingung dan terperangkap. Apa yang dimaksud dengan mereka? Siapa yang menginginkan pengorbanan itu? Dan apa yang akan terjadi jika ia menolaknya? Namun, Maria tahu satu hal, ia tidak bisa mundur lagi. Jika ia mundur,
Kegelapan ini akan melahap lebih banyak jiwa, menghancurkan desa dan semua orang yang ia cintai. Ia harus menghadapi kenyataan itu. Dengan langkah yang berat, ia mendekati altar. Tangan Maria gemetar saat ia menyentuh permukaan altar yang dingin, dan dengan keberanian yang tersisa, ia mulai membuka sebuah laci kecil di bawah meja altar. Di dalam laci itu, ia menemukan sebuah benda berbentuk cincin kecil yang tampak sangat tua. Cincin itu terbuat dari logam hitam, dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak bisa ia baca. Rasa dingin yang menyusup ke dalam tangannya membuat Maria merasa seolah ia memegang sesuatu yang sangat berbahaya. "Apa ini?" bisik Maria pada dirinya sendiri, mencoba mengerti arti cincin itu. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, sebuah suara keras terdengar, memecah keheningan. Suara itu datang dari luar, dari hutan yang gelap. Suara langkah kaki berat, banyak langkah kaki. Maria tidak tahu berapa banyak orang atau makhluk yang ada di luar sana, tetapi suara itu semakin mendekat, semakin mengancam. Maria tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa kembali. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia harus melakukan pengorbanan yang telah ditulis di buku tersebut, atau segalanya akan berakhir dengan kehancuran yang lebih besar. Dengan cincin di tangan, Maria menurunkan pandangannya ke altar dan meraih sebuah pisau kecil yang tergeletak di atasnya. Pisau itu tajam, dan meskipun tangan Maria gemetar, ia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil. Ia harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang ia sayangi, untuk memadamkan kegelapan ini. Ia menatap cincin itu sekali lagi, dan tanpa bisa berpikir panjang, Maria meletakkan cincin tersebut di atas altar. Dengan tangan yang tak terasa, ia mengangkat pisau dan menorehkan lengan kirinya. Darah mulai mengalir, merah pekat, mengisi tanah di bawah altar. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Suara gemuruh datang dari setiap sudut, dan boneka-boneka itu mulai bergerak dengan sendirinya. Mereka tidak lagi tampak seperti boneka biasa. Wajah mereka memutar dengan gerakan yang tidak wajar, dan setiap pasang mata kosong itu mulai menatap Maria dengan penuh kebencian dan rasa lapar. Mereka menginginkan lebih dari sekadar darah. Dengan tubuh yang lemah dan hampir tak bisa berdiri, Maria merasakan perasaan asing menyelimuti dirinya. Seperti ada kekuatan yang lebih besar yang menyedot nyawanya. Ia merasa tubuhnya seperti terlepas dari kendali, seolah-olah ia menjadi bagian dari dunia lain yang tidak dapat ia pahami. Dengan pengorbanan ini, semua akan berakhir. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih kuat. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kami. Namun, Maria tahu bahwa kata-kata itu hanyalah kebohongan. Pengorbanan ini tidak akan mengakhiri kegelapan, melainkan membebaskan sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang jauh lebih kuat. Seluruh ruangan mulai berputar, dan Maria merasa dirinya jatuh ke dalam lubang tak berujung. Ketika mata Maria terpejam untuk terakhir kalinya, ia merasakan adanya pergeseran yang mendalam. Seolah ada sesuatu yang berubah dalam dunia ini, sesuatu yang lebih buruk daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Bayangan itu, sesuatu yang mengikutinya selama ini, kini menguasai dirinya sepenuhnya. Kegelapan itu mengisi setiap sudut dunia, dan Maria akhirnya mengerti bahwa pengorbanannya tidak pernah dimaksudkan untuk mengakhiri penderitaan. Sebaliknya, ia telah membuka gerbang yang lebih besar, membawa dunia ini ke dalam bayangan yang lebih dalam, lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Maria terbangun di tempat yang tidak ia kenali. Tubuhnya terasa kaku dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan setiap bagian tubuhnya. Perlahan, matanya terbuka, dan ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruang yang gelap, dipenuhi dengan udara dingin dan bau lembab yang tidak sedap. Tembok di sekelilingnya terlihat runtuh, seolah-olah dunia di sekitarnya terpecah dan hancur. Di atas langit-langit, sinar yang samar dari rembulan menembus celah-celah dinding yang rusak, memberikan bayangan-bayangan yang menari di sekitar ruangan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kegelapan itu. Ia merasa ada banyak mata yang mengawasinya, seolah-olah sesuatu yang tidak tampak sedang memperhatikannya dengan penuh rasa lapar. Sesuatu yang menunggu untuk menyerangnya, untuk menghancurkan apa yang masih tersisa dari dirinya. Maria menggigit bibirnya, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya.
pisau, darah, altar pengorbanan. Segalanya menjadi kabur di benaknya, seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketika ia mencoba untuk berdiri, ia merasakan tubuhnya yang lemah dan tak berdaya, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan dirinya. Kegelapan di sekitarnya mulai bergerak. Di depan Maria, sebuah bayangan besar muncul perlahan dari dalam kegelapan. Bayangan itu tidak bisa dikenali dengan jelas, tetapi matanya, dua bola api yang berkilau terang, menatap langsung ke Maria. Bayangan itu mengedipkan matanya, seolah-olah menikmati ketakutan yang semakin mendalam dalam diri Maria. Maria! Suara itu kembali terdengar. Kali ini begitu jelas, begitu nyata. Suara itu tidak berasal dari satu tempat, tetapi seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Pengorbananmu hanya baru saja dimulai. Kamu telah membuka gerbang yang tidak bisa ditutup. Maria menggigil, merasa dagingnya terpanggang oleh tatapan itu. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika, bukanlah sesuatu yang ada di dunia manusia. Ia telah memanggil sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap dari apapun yang ada di dunia ini. "Apa yang kamu inginkan dari aku?" tanya Maria dengan suara lemah. "Mengapa aku?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandang Maria dengan tatapan penuh kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. Perlahan, bayangan itu bergerak maju. Setiap langkahnya seperti dentuman yang mengguncang dunia. Maria merasa tubuhnya semakin terikat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya, tidak membiarkannya bergerak. "Karena kamu yang memilihnya," suara itu terdengar kembali. "Kamu yang membuka pintu ini. Kamu yang mengundang kami. Dan sekarang, kami akan menuntut balasan." Maria merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan ini bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi bagi seluruh dunia yang ada di sekitarnya. Apa yang telah ia lakukan? Dengan pengorbanannya, ia telah membebaskan entitas yang tak terbayangkan, dan kini mereka datang untuk menuntut nyawa. Namun, di tengah kepanikan itu, Maria mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Ada satu hal yang mungkin bisa menyelamatkannya. Sesuatu yang ia simpan di dalam dirinya, sesuatu yang telah dia lupakan. Pengorbanannya bukanlah yang terakhir. Ia bisa mengubah nasib ini. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Maria menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberanian. Jika ia tidak bisa menghentikan bayangan ini, mungkin ada cara untuk memanfaatkannya, untuk mengubah takdir yang telah ditentukan. Ia harus mengerti lebih banyak tentang apa yang sebenarnya telah ia panggil, dan bagaimana cara menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Dalam keheningan yang mencekam, ia mulai berfokus pada bayangan itu, mencoba merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah kilatan memancar dari dalam dada Maria, seperti energi yang terbangun dari dalam jiwanya. Itu adalah kekuatan yang sudah lama terpendam, yang selama ini tidak ia sadari. Ia bisa merasakan getaran itu, bisa mendengarnya dalam hati, suara yang berbisik padanya, mengarahkan langkahnya. "Tidak." Maria berkata pelan, tetapi dengan tegas. "Aku tidak akan menyerah." Dengan tekad yang baru ditemukan, Maria mengangkat tangan kanan ke udara. Sebuah cahaya terang mulai menyelimuti telapak tangannya, memancar seperti api yang membakar kegelapan itu. Bayangan di depannya mendesis marah, seolah-olah merasakan ancaman dari kekuatan yang baru bangkit. "Ini bukan pengorbanan yang kamu inginkan," kata Maria, suara keberaniannya semakin menguat. "Ini adalah akhir dari permainanmu." Dengan satu gerakan kuat, Maria melepaskan energi itu ke arah bayangan besar di hadapannya. Cahaya yang begitu terang memancar seperti badai yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Bayangan itu mengerang, berusaha melawan, namun cahaya itu semakin membesar, menyelimuti seluruh ruangan, hingga akhirnya ledakan terang itu meluluhlantakkan segala yang ada. Ketika cahaya itu meredup, Maria terjatuh ke tanah, tubuhnya kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak. Namun, ia tahu, ia telah berhasil. Bayangan itu hancur. Kegelapan yang telah lama mengintai dunia ini akhirnya terhenti.
Pengorbanan yang ia lakukan bukanlah untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang lebih besar. Saat matahari terbit, Maria bangkit dari tanah yang gelap itu, merasa tubuhnya masih lemah, tetapi jiwanya lebih ringan. Semua yang terjadi, semua penderitaan dan kegelapan, akhirnya berakhir. Dunia kembali aman, meskipun ia tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dengan penuh keberanian, Maria melangkah keluar dari kegelapan itu, menatap matahari yang mulai terbit di horizon. Ia tahu bahwa setiap pengorbanan membawa pelajaran, dan kadang, untuk menyelamatkan orang yang kita cintai, kita harus siap melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Dan Maria, dengan segala keberaniannya, telah mengalahkan kegelapan. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.